Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Mahkamah Konstitusi mengetok putusan larangan total kampanye di tempat ibadah namun memperbolehkan kampanye di sekolah dan kampus meski dengan catatan. Hal ini pun menuai pro dan kontra. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI menantang 3 bakal calon presiden Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan untuk debat secara terbuka. Hal ini disampaikan BEM UI pada Senin lalu melalui keterangan tertulisnya. BEM UI menantang ketiga baca pres untuk debat dan diskusi terbuka terkait ide dan gagasan untuk negeri. Undangan itu disampaikan usai Mahkamah Konstitusi mengizinkan kampanye di fasilitas pemerintah serta kampus atau sekolah. Atas undangan tersebut, baca pres Ganjar Pranowo menyatakan siap untuk menerima tantangan tersebut. Begitu pula dengan baca pres Anies Baswedan yang menjawab tantangan tersebut di akun media sosialnya yang siap menerima tantangan tersebut. Untuk membahasnya lebih lanjut sudah bergabung bersama kami ada Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Melki Sedek Huang. Melki, selamat siang. Selamat siang, Mas Egan. Ya, terima kasih atas waktunya, Melki. Melki, sikap dari mahasiswa menyikapi dengan putusan MK yang memperbolehkan peserta pemilu untuk berkampanye di lingkungan pendidikan itu seperti apa, Melki? Sebenarnya jika kita baca putusan MK yang baru dikeluarkan, tidak ada satupun frasa yang menyebutkan diperbolehkan kampanye di kampus. Melainkan setelah kami baca, kami melihat bahwa ada kebolehan dari institusi pendidikan untuk mengundang tiap calon pemimpin dengan tanpa atribut ataupun alat peraga kampanye lainnya. Dan ini telah yang kami manfaatkan kemudian untuk coba menguji isi pikiran dan juga gagasan para calon pemimpin untuk kami undang hadir ke UI untuk membicarakan tentang konsep-konsep kebangsaan ataupun narasi-narasi apa yang akan mereka bawa selama 5 tahun ke depan. Gitu, Mas. Ya, Melki, sudah ada baca pres yang menyatakan kesiapannya untuk hadir dalam debat capres ini? Jika ditanya sebenarnya mungkin dijawab dengan begini dulu, Mas. Di awal ketika BEM UI melayangkan tantangan ini sebenarnya ini hadir karena kami merasa kontestasi politik hari ini sudah sangat keruh dan jenuh. Kita hanya dipertontonkan tentang bagaimana tiap koalisi obral capres dan cawapres hanya penuh dengan negosiasi-negosiasi di bawah meja yang mungkin tidak menguntungkan bagi masyarakat. Dan juga kita dihadirkan dengan banyak sekali kampanye gimmick politik yang mungkin meresahkan karena tidak menghadirkan sesuatu selain pencitraan dan juga mungkin permainan politik identitas. Oleh karena itu BEM UI berencana untuk mengundang yang saat ini ada 3 ya bakal calon presiden yang sudah mengumumkan, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan juga Anies Baswedan untuk hadir ke UI agar kami uji gagasannya gitu. Jadi jangan hanya sekedar bermain politik gimmick di sosial media, melainkan kita sebagai masyarakat harus dipertontonkan dengan gagasan-gagasan kebangsaan apa yang akan mereka bawakan untuk Indonesia selama 5 tahun ke depan. Sejak tantangan itu kami layangkan 2 hari yang lalu, kami sudah mendapatkan respon positif gitu dari Anies Baswedan melalui akun pribadinya, dari Prabowo Subianto melalui para jubirnya, dan dari Ganjar Pranowo melalui Partai PDI Perjuangan. Ketiganya menyatakan siap untuk kemudian hadir ke UI dan melakukan dialog dengan mahasiswa. Sudah ada tanggalnya, Melki? Kapan debat ini akan diselenggarakan? Sampai hari ini kita sudah kabarkan juga, lebih tepatnya tadi jam 10 pagi sudah kita kabarkan ke teman-teman media bahwa kita akan mengundang 3 bakal calon presiden, 3 calon pemimpin bangsa ini untuk hadir berdialog dengan mahasiswa UI, dengan Sivitas Akademika UI pada tanggal 14 September nanti, Mas. Oke, Melki, kalau semua baca pres ini hadir ya, aspirasi apa yang nanti akan dibawa dari mahasiswa untuk para baca pres ini? Selama 1 bulan terakhir, kami dari mahasiswa UI, BEM UI, dan seluruh BEM Fakultas sudah merancang sebuah kajian ilmiah, paper yang kami berikan judul What's Next After Jokowi. Jadi kami tidak berorientasi untuk mendukung salah satu capres gitu ya. Terserah kalau punya pilihan pribadi, tapi seluruh BEM yang ada di UI memutuskan untuk lebih baik kita mengawal proses berjalannya bangsa sehabis Pak Jokowi dengan membuat kajian ilmiah yang berisikan aspek-aspek apa saja yang kita harapkan terjadi di masa depan gitu. Seperti misalnya dalam aspek reformasi pendidikan tinggi, aspek reformasi hukum, aspek reformasi kepolisian, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Kita tuliskan kajian ilmiahnya. Kedepannya kita pengen aspek-aspek ini
ini seperti apa. Siapapun presidennya akan kami berikan. Dan di tanggal 14 September nanti, kami akan memberikan kajian ilmiah tadi untuk kami serahkan ketiga bakal calon presiden ini. Akan kami tanya gagasannya untuk menjawab argumentasi-argumentasi kami. Dan yang paling penting, kami ingin kuliti isi pikirannya tentang bagaimana mereka mampu menjawab keresahan kami tentang banyak isu-isu yang berkaitan dengan masa depan, seperti misalnya lingkungan hidup, pendidikan tinggi, kesehatan, reformasi kepolisian, dan lain sebagainya. Gitu, Mas. Ya, ide dan gagasan seperti apa yang harus disampaikan Capres untuk bisa memenangkan hati mahasiswa, Melki? Sebenarnya bukan hanya memenangkan hati mahasiswa. Jika kita melihat jumlah pemilih di tahun 2024 dinominasi oleh kaum muda. Kaum muda perlunya apa? Kaum muda butuhnya apa? Yang jelas kita butuh banyak sekali hal-hal baik untuk bisa melanjutkan masa depan. Kita tidak mungkin bisa melanjutkan masa depan jika saat ini polusi udara dan berbagai kerusakan lingkungan hidup sudah merambah dan mempengaruhi kita semua. Kita tidak mungkin bisa melanjutkan masa depan jika korupsi menggerogoti seluruh kehidupan bangsa sehingga kita tidak punya lagi uang untuk membangun negeri di masa depan. Kita tidak bisa menjalankan masa depan jika aparat keamanan yang kita berikan senjata dan juga lencana malah menjadi aparat yang paling banyak mengganggu keamanan kita. Itu hanya 3 dari banyaknya isu-isu penting akan kami sampaikan. Akan kami lihat tanggapan dari tiap bakal calon presiden, apakah mampu mewujudkan hal-hal baik untuk masa depan kami. Gitu, Mas. Baik, Melki Sadekuang, Ketua BEM UI, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat siang, Melki.